Bayangkan setelah sekian lama para pensiunan SNTNI dan Polri menanggung beban utang yang seolah tak ada ujungnya, hari ini akhirnya muncul kabar yang benar-benar membawa nafas lega. Bukan isu, bukan janji nol, tapi kabar nyata yang datang dari arah pemerintah pusat sendiri, ya wacana penghapusan utang pensiunan, kini bukan sekedar angin lalu. Sumber dari Badan Kepegawaian Negara BKN telah menyampaikan desakan resmi kepada Menteri Keuangan agar segera menentakkan skema single salary system, sekaligus memberikan keadilan bagi para pensiunan yang selama ini merasa terbebani oleh sistem lama yang rumit dan tidak transparan selama ini. Banyak pensiunan yang terjebak dalam potongan-potongan yang tidak sepenuhnya mereka pahami, mulai dari pengembalian kelebihan bayar hingga tagihan akibat sistem administrasi lama yang belum terintegrasi penuh antara BKN, Taspen, dan Kemenkau, padahal sebagian besar dari mereka hanya ingin menikmati masa tua dengan tenang tanpa diganggu oleh surat pemberitahuan utang yang datang bertubi-tubi. Namun kini situasinya mulai berubah. Pemerintah lewat koordinasi BKN dan Kemenku mulai membuka lembaran baru dengan rencana penghapusan utang yang dianggap tidak relevan dan membebani. Lebih dari itu, kabar besar lainnya datang dari pembahasan serius soal single salary system, yaitu sistem gaji tunggal yang selama ini menjadi perdebatan panjang di kalangan ASN aktif maupun pensiunan. Konsep ini akan menyatukan seluruh tunjangan dan komponen penghasilan ke dalam satu sistem pembayaran yang lebih adil dan efisien. Artinya ke depan tidak akan ada lagi perbedaan mencolok antara tunjangan, kinerja, gaji pokok, dan komponen lainnya yang selama ini sering membingungkan. Dan bagi pensiunan ini berarti satu hal penting, kejelasan dan kesejahteraan yang lebih pasti. Tak perlu lagi khawatir dengan sistem lama yang kerap berubah tanpa sosialisasi jelas. Semua akan terintegrasi dalam satu sistem yang transparan, mudah diawasi, dan lebih manusiawi. Jadi jika Anda selama ini menunggu kabar baik soal utang pensiunan dan keadilan dalam sistem gaji, inilah saatnya membuka mata lebar-lebar karena perubahan besar benar-benar sedang dipersiapkan dan Anda akan menjadi bagian dari sejarah baru sistem kepegawaian Indonesia. Perubahan besar yang sedang disiapkan pemerintah ini bukanlah hal kecil. Di balik kabar penghapusan utang pensiunan dan desakan BKN terhadap Kementerian Keuangan, ada proses panjang yang melibatkan banyak pihak dan tujuan utamanya jelas menata kembali sistem keuangan negara agar lebih adil, efisien, dan berpihak pada mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negeri ini. Dalam beberapa bulan terakhir, pembahasan soal single salary atau sistem gaji tunggal ini memang semakin menguat. Pemerintah menyadari bahwa selama ini sistem penggajian ASN, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, terlalu rumit, berlapis-lapis, dan seringkali menimbulkan kebingungan. Banyak pensiunan yang mengeluhkan mereka tidak lagi mengerti dari mana datangnya potongan ini dan potongan itu. Kadang disebut pengembalian kelebihan bayar, kadang penyesuaian data masa kerja, kadang juga disebut utang pensiunan. Padahal sebagian besar dari mereka sama sekali tidak merasa pernah menerima kelebihan pembayaran. Semua ini muncul karena tumpang tindih data lama yang belum sepenuhnya tersinkronisasi antara BKN, Kemenku, dan Taspen. Nah, inilah akar masalah yang sedang berusaha dibereskan oleh pemerintah lewat koordinasi lintas lembaga tersebut. Ketika BKN mendesak Menteri Keuangan untuk mempercepat pembahasan single salary, sebenarnya maknanya jauh lebih dalam. Ini bukan sekedar soal gaji atau tunjangan. Ini tentang keadilan sistemik, bagaimana negara memperoleh para aparatur dan purnawirawan dengan sistem yang manusiawi, jelas, dan tidak ada merugikan. Karena selama ini, gaji pokok ASN diatur dengan satu peraturan, sementara tunjangan kinerja diatur lagi oleh peraturan lain, belum lagi tambahan insentif dari instansi masing-masing. Akibatnya ketika seseorang pensiun yang dihitung hanya sebagian dari komponen tersebut, maka wajar jika banyak yang merasa bahwa penghasilan setelah pensiun terasa jauh lebih kecil dibandingkan masa aktifnya, padahal beban hidup tetap berjalan. Pemerintah melalui BKN dan Kemenko kini berupaya menutup celah tersebut. Skema single salary diharapkan bisa menggabungkan seluruh komponen penghasilan ASN ke dalam satu paket, yang jelas artinya saat seseorang pensiun nanti, perhitungan hak pensiunnya tidak lagi ambigu, tidak akan ada lagi perbedaan antara tunjangan ini dan tunjangan itu, karena semuanya sudah menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, proses administrasi di Taspen pun akan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.
Namun tentu saja perubahan besar seperti ini tidak bisa dilakukan dalam semalam, butuh kajian mendalam, penyesuaian regulasi, dan terutama kesiapan anggaran negara. Itulah mengapa koordinasi antara BKN dan Kemenko menjadi sangat penting. DKN melihat dari sisi data kepegawaian, berapa jumlah ESN, berapa yang sudah pensiun, bagaimana riwayat karir dan gajinya, sedangkan Kemenko menghitung dari sisi fiskal, apakah APBN sanggup menanggung skema baru ini, dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan negara. Secara keseluruhan di sisi lain, pembahasan soal penghapusan utang pensiunan juga sedang bergerak ke arah yang sangat positif. Pemerintah mulai menyadari bahwa sebagian besar utang yang dibebankan kepada pensiunan itu bukan karena kesalahan individu, melainkan karena sistem lama yang tidak sinkron. Ada pensiunan yang mendapat surat tagihan setelah bertahun-tahun, padahal mereka tidak pernah tahu bahwa ada kekeliruan perhitungan. Bahkan beberapa kasus menunjukkan data yang dijadikan dasar penagihan sudah tidak akurat lagi. Karena itulah muncul usulan untuk menghapus utang-utang yang bersifat administratif dan bukan hasil kesengajaan. Langkah ini disambut baik oleh banyak pihak, terutama oleh para organisasi pensiunan, ASN, dan Purnawirawan TNI Polri. Mereka menganggap kebijakan seperti ini bukan hanya soal nominal uang, tapi tentang penghargaan moral dari negara terhadap jasa-jasa mereka. Bayangkan saja, setelah puluhan tahun mengabdi, masa tua diisi dengan rasa cemas karena surat tagihan utang terus datang. Tentu itu bukan hal yang pantas. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa masa pensiun adalah masa istirahat yang tenang, bukan masa penuh tekanan. Sebenarnya gagasan untuk melakukan cleansing data atau pembersihan data pensiunan sudah lama dibahas, namun baru dalam 1 tahun terakhir, pembahasan itu benar-benar digarap serius. Dengan kemajuan sistem digital, saat ini integrasi data antara BKN, Taspen, dan Kemenkeu semakin memungkinkan. Pemerintah berencana membuat satu database terpadu, di mana seluruh data ASN aktif dan pensiunan bisa diakses lintas instansi. Tujuannya jelas, tidak ada lagi kesalahan perhitungan, tidak ada lagi potongan misterius, dan yang paling penting, tidak ada lagi beban utang yang tidak jelas. Asal-usulnya dalam beberapa pertemuan resmi, pihak BKN juga menegaskan bahwa langkah menuju sistem yang lebih transparan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Indonesia sedang bergerak menuju pemerintahan digital, dan itu artinya semua sistem lama yang manual dan terpisah-pisah akan ditinggalkan di masa depan. Data kepegawaian dan keuangan akan langsung terhubung. Ketika seseorang naik pangkat, pensiun atau pindah instansi, datanya otomatis tersinkron. Dengan begitu, paling akan ada lagi keterlambatan pembayaran pensiun atau dan perbedaan angka antara dokumen BKN dan Taspen. Bagi para pensiunan, kabar seperti ini tentu membawa harapan besar. Selama ini, mereka hanya bisa pasrah menunggu kejelasan dari pihak-pihak terkait. Banyak yang mengaku sudah bolak-balik ke kantor Taspen, menanyakan status pembayaran atau potongan, tapi jawabannya seringkali berputar-putar. Kini, setidaknya ada sinyal kuat bahwa negara mulai berbenah. Dan yang paling menarik, semua ini sedang dibahas langsung di tingkat tertinggi antara BKN, Kemenku, dan bahkan Menpan RB. Artinya bukan lagi sekedar wacana media sosial, melainkan agenda nyata pemerintah. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka dalam waktu dekat sistem single salary ini akan menjadi tonggak sejarah baru. Dalam dunia kepegawaian Indonesia, ini akan menjadi sistem yang tidak hanya menyederhanakan penggajian, tetapi juga menumbuhkan rasa keadilan. Para agen aktif bisa bekerja tanpa khawatir soal ketimpangan tunjangan antar instansi, sementara para pensiunan bisa menikmati hasil kerja mereka dengan tenang. Bahkan sistem ini juga diyakini akan memperkuat fondasi fiskal negara karena pengeluaran pemerintah menjadi lebih terukur dan efisien. Namun tentu saja, dalam setiap perubahan besar, selalu ada tantangan. Sebagian pihak mungkin khawatir bahwa penghapusan utang pensiunan moral hazard atau dianggap sebagai bentuk keringanan yang tidak adil bagi sebagian kelompok. Tapi pemerintah menegaskan bahwa penghapusan yang dimaksud hanyalah untuk kasus-kasus administratif, bukan bagi mereka yang benar-benar memiliki kewajiban nyata. Dengan kata lain, negara hanya ingin membersihkan kesalahan sistem, bukan meniadakan tanggung jawab individu yang sah. Secara hukum, selain itu, Kemenku juga sedang menghitung dampak fiskal dari implementasi single salary, karena kalau seluruh komponen gaji disatukan, tentu nominalnya bisa meningkat untuk sebagian kelompok.
ASN itu sebabnya diperlukan simulasi dan tahapan yang hati-hati agar tidak membebani APBN pemerintah, ingin memastikan bahwa reformasi ini tidak hanya adil, tapi juga berkelanjutan, maka pembahasannya dilakukan bertahap, dimulai dari ASN pusat lalu meluas ke daerah, hingga ke sistem pensiun nasional. Yang menarik dalam sebuah badai kesempatan, pejabat BKM menekankan bahwa semua langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi, karena kalau sistem penggajian dan